Keyakinan kami bukan karena emosi. Keyakinan kami karena Allah yang menyentuh hati kami sehingga kami mengalami Tuhan. Amen. Keyakinan kami bukan hanya sebuah paradigma dan ilusi sesaat. Tetapi keyakinan kami karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Amen. Ketika kami jauh, dibuat Tuhan makin dekat. Amen. Ketika kami sakit, dipulihkan Tuhan. Ketika semua tinggalkan kami, Tuhan tetap setia. Engkau terlalu baik bagi kami, Tuhan. Sehingga kami bangga punya Tuhan Yesus. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa hidup kami hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada lain, Tuhan. Karena itu Tuhan yang membuka pikiran dan hati kami. Kami tidak mengizinkan roh lain mencoba mengganggu konsentrasi kami. Supaya hadir kami di tempat ini, kami mau mendengar suara Tuhan secara utuh. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semua pasti dilawat oleh Tuhan. Masuk dalam lubuk hati dan pikiran kami. Keluar dari tempat ini, kami bisa berdiri tegak, mata kami bersinar. Muka kami berseri karena kami yakin, kami percaya kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang perkasa. Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, dari pagi sampai sore saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang sangat prinsip di dalam hidup kita, tentang fundamental kita. Yaitu bagaimana kita mengerti firman Tuhan dengan jelas dan terang benderang. Karena kita yakin dan percaya bahwa kebenaran tidak perlu dibela, tetapi kebenaran akan meneguhkan saudara dan saya. Yang setuju katakan. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua ini. Tadi pagi saya berbicara tentang cara kerja iblis, dan saya mau berbicara juga tentang cara kerja iblis. Iblis tidak perlu dipersalahkan karena statusnya dia salah. Iblis provokator tunggal. Jadi kalau kita jatuh dalam sebuah kesalahan, jangan salahkan iblis. Salahkan kenapa kita mau dibujuk oleh iblis. Itu masalahnya. Kalau iblis disalahkan, dia tertawa karena dia adalah provokator tunggal. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Yes. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tanpa saudara bicara, dia memang dahsyat dan ajaib. Ketika kita bilang dia dahsyat dan ajaib, hanya memberikan konfirmasi saja tentang kebaikan Tuhan. Ketika kita bilang iblis itu provokator, dan saya jatuh karena iblis, itu yang jadi salah. Karena iblis selalu menggoda. Masalahnya kita masuk dalam godaannya. Orang tanya sama saya, iblis itu berwujud gak? Tidak. Iblis itu roh. Allah itu roh. Maka disuruh menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang pintar ngomong tapi belum tentu bisa berdoa. Orang bisa pidato ngomongnya banyak, tapi kalau berdoa tidak keluar kalimat. Karena doa bukan pakai logika. Doa hanya bisa terjadi kalau orang itu sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Roh Kudus tinggal dalam diri dia. Maka dalam Roma 8, roh Allah itu tinggal dalam diri dia. Dan roh Allah itu yang akan menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi dalam diri dia. Dan itu keluar dalam doa-doamu. Sering sekali ketika kita berdoa, banyak kata-kata yang keluar dari pikiran kita. Di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan waktu kita berdoa di situ, ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada hikmat yang Tuhan berikan. Dan hari ini saya mau ingatkan bagi kita, Allah itu roh. Tapi Yesus itu bagaimana? Itu beda. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bedanya begini. Yesus manusia tapi tanpa dosa. Saudara manusia tapi berdosa. Kenapa Yesus tanpa dosa? Karena Yesus hadir dari seorang perawan yang tidak lewati hubungan layaknya suami istri. Tapi karya Roh Kudus. Dititipkan di kandungannya Maria. Maka orang Majus datang bukan menyembah Maria. Tapi kalimatnya worship to him. Dia menyembah Yesus. Dia tidak menyembah Maria. Tapi Maria dipakai Tuhan. Apakah Tuhan bisa pakai wanita yang lain? Yes. Allah berkata bahwa bukan lewat Maria.
Bukan. Tapi dibilang bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan perawan. Nah, perawan itu punya namanya Maria. Jadi Maria special person. Yesus berkata, engkau diselamatkan sebelum dunia diciptakan, engkau sudah dipilih Tuhan. Nah, siapa yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, nggak ketahuan di masa lampau. Tapi ketika kita hidup, kita dijangkau oleh karya Roh Kudus, saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Ini yang saya mau bahas. Agak berat sih memang, tapi saya yakin sini kapasitasnya mampu lah. Wajah-wajahnya mantap semua ini. Ini kelihatan orang-orang berpendidikan. Mantap nih ya. Tapi Tuhan tidak pakai orang yang berpendidikan. Tuhan tidak pakai orang yang berkualitas. Justru Tuhan pakai orang yang bodoh. Dan Tuhan pakai orang yang lemah. Kenapa Tuhan tidak pakai orang yang berpendidikan? Karena orang berpendidikan susah mengalami pendudukan diri. Kecuali di tempat ini. Supaya pulang gua aman maksudnya. Artinya begini. Kenapa Tuhan kasih yang bodoh, yang lemah dipilih Tuhan supaya menjadi berpendidikan? Karena orang ini butuh pendudukan diri loh di hadapan Tuhan. Orang bodoh itu lebih cepat ngaku dosanya daripada orang pintar. Orang pintar kalau dengarkan khotbah dia masih punya pikiran nih, ini benar apa enggak. Kalau orang bodoh enggak, ditelan langsung. Hup! Kalau orang pintar enggak, ketawanya selalu belakangan. Dengar khotbah nih. Kalau orang bodoh beda nih, ini yang saya kasih tahu ya. Kalau di Saint Maurice beda nih, orang pintar semua. Ini pendidikannya. Saya nggak tahu ya di CK7 itu hanya di Saint Maurice doang loh. Kalau dengar khotbah itu tenang. Jarang ada yang ketawa, senyum dia. Terakhir khotbah udah mulai selesai baru ketawa. Ahaha, itu terlambat dia. Sebenarnya bukan terlambat ya, dia lagi masih mikir, ini benar apa enggak ya? Pas benar, oh ahaha, dia terlambat Pak, delay ya. Tapi ada saya khotbah di satu gereja, belum saya khotbah udah amin, oh kelebihan loh. Khotbah di tengah-tengah middle low sama khotbah di middle up beda. Cara penyampaiannya beda. Kita butuh logis, yes. Tapi iman sering sekali unlogic. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000, unlogic. Tapi menjadi logis. Tapi mengerti Tuhan itu tidak bisa begitu. Mengerti Tuhan bukan dengan ini. Yes, ini dibutuhkan Pak. Iya, tapi Holy Spirit itu yang paling penting untuk menunjang pikiran kita. Yang setuju katakan, Allah itu roh, iblis itu roh. Orang tanya, jadi iblis gak berwujud? Enggak, mau berwujud ngaca. Ngaca baru lihat ini orangnya. Jadi kita harus pelajari nih firman Tuhan ini jelas. CK7. Di bawah pengembalaannya Pak Niko sih saya lihat. Lagi benar-benar memberikan satu warning mengenai hyper grace. Saya tidak bahas hyper grace secara detail. Tapi kalau saya nanti sampaikan firman Tuhan, saya harap Bapak Ibu Saudara, saya stop ngomong seperti ini lagi. Dan saya harap saudara Bapak Ibu Saudara keluar, langsung dapat kata kunci, Tuhan itu baik. Jadi nanti saya mau bahas sedikit tentang poin-poin itu, apa yang menjadi masalah tentang hyper grace. Pak Niko berapa kali di pastor message jelas disampaikan. Pak Yanto sebagai gembala CK7 jelas dia sampaikan. Saya sebagai pembicara tamu, saya bukan orang GBI. Tapi saya pembicara tamu yang sering khotbah di GBI. Maka saya punya kepentingan. Kepentingan saya cuma satu, supaya jemaat Tuhan bisa berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan, ini bicara tentang pondasi. Yuk kita belajar firman Tuhan sekarang. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 6. Sekarang saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara. Manusia yang diciptakan dulu Adam apa Hawa? Adam. Setelah itu siapa? Yang kedua, Taman Eden dan isinya duluan diciptakan, baru Adam apa Adam dulu baru Taman Eden dan isinya? Taman Eden dan isinya baru siapa? Oke. Ini dasar ya, selesai. Yang membuat perjanjian tentang Taman Eden dan isinya Allah sama Adam apa Allah sama Hawa? Allah sama Adam apa Allah sama Hawa? Allah sama siapa? Ya udah berhenti Pak, khotbahnya habis dah. Allah sama siapa? Adam. Baru setelah itu dikasih siapa? Sekarang saya mau tanya. Hawa itu Adam minta apa Tuhan yang kasih?
Tuhan yang kasih. Dialognya begini, antara Allah dengan Adam. Dan ini pakai bahasa saya ya, tapi Alkitabnya nggak keluar. Kamu sekarang keluar kasih nama binatang. Jadi Adam disuruh kasih nama binatang semua yang ada. Dan kalau ada yang menurut kamu sesuai dengan pandanganmu, take it. Dia datang, dia lihat kuda, nggak cocok. Babi nggak cocok. Seluruh binatang dikasih nama. Dia balik lagi nih. Terus Allah tanya, ada yang kamu temukan nggak? Nggak ada. Baru Allah ngomong, manusia tidak baik hidup seorang diri saja. Adam disuruh tidur. Waktu Adam tidur diambil dari tulang rusuk apa dari kepala? Tulang rusuk. Dijadikan siapa? Pertanyaan saya, Hawa dijadikan lewat proses bayi apa langsung dewasa? Yes. Dua manusia yang tidak lewat proses bayi, yaitu Adam dan Hawa. Oke. Adam itu dijadikan dari debu tanah, dibentuk, setelah itu dikasih nepes. Nepes itu napas Allah dilempar. Jadi kalau saudara meninggal itu bukan ditembak, bukan. Tapi nepes yang masuk dalam tubuh kita, itu hidup kita hari ini nih, ditarik sama Tuhan. Jadi walaupun saudara sehat, bisa ditarik napas. Diambil nyawanya dari dia, roh kita keluar itu. Jadi nepes Allah ditarik kembali oleh dia. Jadi dia tidak punya arti sama sekali. Tapi ditarik dan diambil lagi. Dikasih dan diambil lagi, selesai. Kalau begitu, Hawa tidak pernah menginginkan dia hadir, tetapi Allah menginginkan dia hadir. Benar kan? Untuk menemani siapa? Adam. Perempuan itu sebagai apa? Penolong. Sebagai apa? Kurang jelas. Sebagai apa? Sekarang saya mau tanya. Mana yang lebih kuat? Penolong apa yang ditolong? Jadi siapa? Yang kenceng suara perempuan nih. Mana yang lebih punya power? Adam apa Hawa? Bagaimana sih ceritanya? Ini kacau. Ini supaya makan siang kenyang nih. Ini ulang lagi nih Pak, katanya pinter. Yang ciptakan duluan Adam apa Hawa? Yang punya otoritas Adam apa Hawa? Yang berkuasa siapa? Wanita sebagai apa? Siapa yang lebih kuat, penolong apa ditolong? Yang ditolong lebih lemah, yang penolong lebih? Yang punya power siapa? Thank you. Aduh Tuhan tolong. Susah banget sih. Aduh. Yang lebih kuat perempuan. Tapi yang punya power laki-laki. Tolong digaris bawahi. Enak aja. Ingat baik-baik nih. Makanya bapak-bapak biar kata badan besar. Kumis melintang, kalau lagi sakit, mama, tolong. Sakit mah, sakit. Badan boleh gede, sakit mah, sakit. Kalau ibu-ibu dahsyat loh, hamil, gendong anak satu, pergi masih tetap masak. Hebat loh. Ibu-ibu umur 35 tahun, suaminya meninggal, anaknya 2, terus kemudian dia ambil keputusan jadi single parents, dia gak mau nikah lagi. Laki-laki usia 60 tahun, istrinya meninggal, anaknya 3, udah makin besar, pasti nikah lagi. Khusus di tempat ini enggak, setia semua. Enggak, ini kita saling menguatkan, saling menghibur. Ini dasar ya, dasar. Ini pendahuluan nih, setelah pendahuluan baru kita masuk isi. Yuk kita belajar firman Tuhan, cara kerja iblis. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 6. Kita lihat ya, pelan-pelan baru kita paham. 1, 2, ayat pasal 3 ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang ular yang paling apa? Yesus berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau orang cerdik seperti ular, tidak tulus, dia licik. Tapi kalau orang itu hanya tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular, terlalu tulus, gampang dibodohi orang. Artinya, Yesus memberikan gambaran yang simetris. Cerdik seperti ular, tulus seperti, sama dengan berhikmat dan punya pengertian. Yang setuju katakan. Ayat pertama kita baca sekali lagi. 1, 2, dan 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, yang tadi buat perjanjian tentang Taman Eden, Allah sama Adam apa Allah sama Hawa? Yang diganggu setan, yang diajak ngomong setan kepada Adam apa kepada perempuan? Ngerti maksud saya? Cara kerja iblis yang pertama adalah, tahu saudara, dia akan berbicara kepada orang yang tidak pernah tahu cerita secara utuh. Cara kerja iblis yang pertama adalah, dia selalu berbicara kepada orang yang tidak ada di TKP. Yang tidak pernah melihat sebuah masalah yang sesungguhnya. Biasanya orang yang banyak ngomong adalah orang yang tidak pernah tahu peristiwa yang sesungguhnya apa. Iblis selalu masuk dan menghujat dan mempengaruhi orang-orang yang tidak pernah tahu cerita secara utuh. Bicara tentang hyper grace, yaitu bicara tentang masalah serius. Ini pondasi kekristenan adalah keselamatan. Hyper grace ingin merusak pondasi keselamatan ini, dicabik-cabik sama dia. Ketika dicabik-cabik sama dia, ini jadi masalah. GBI selama ini 10 tahun, 20 tahun, berputar-putar dibicara tentang berkat, mukjizat dan segala macam. Tapi dekade sekarang GBI masuk dalam sebuah kesadaran, yaitu apa? Nilai pengajaran penting di mimbar. Dan ketika pengajaran sedang disampaikan, masuklah tentang masalah yang sangat fundamental, hyper grace, yaitu keselamatan adalah pondasi awal. Kalau orang tidak kuat di pondasi, bangunan bisa miring. Dan untuk memperbaikinya repot. Nah, iblis masuk untuk mencabik-cabik. Lihat, perhatikan baik-baik. Jangan sekali-kali jadi seorang pengkhotbah kalau belum pernah memahami tentang firman Tuhan dengan utuh. Maka saya bilang begini, semakin banyak engkau mengerti tentang Tuhan dan belajar makin dalam dengan firman Tuhan, semakin takut engkau sampaikan firman Tuhan. 7,5 tahun saya sekolah teologi untuk master. Dan saya lagi mau masuk ambil S3 untuk biblical theological, untuk belajar bahasa Latin lagi. Dan bahasa Ibraninya beratnya minta ampun. Tapi tiap hari saya baca buku dan saya mau upgrade diri saya. Ada seminar dimanapun saya ikut terus. Karena kenapa? Semakin dalam kamu baca firman Tuhan, semakin takut engkau berbicara tentang firman. Orang yang berani bicara firman Tuhan apa adanya dan lepas begitu saja, biasanya dia punya pemahaman yang cetek tentang firman Tuhan. Kesannya menjajing terus, menjajing di situ. Akhirnya jemaat dirasuk pikirannya dengan kacau. Tidak semua jemaat punya kapasitas berpikir yang sama. Dan tidak semua jemaat punya daya serap yang benar. Ada kapasitas yang berbeda-beda. Kalau dengar firman Tuhan tidak utuh, ditangkapnya salah, pengertiannya jadi salah. Kalau pengertiannya salah, bangunannya jadi salah. Jadi rapuh, akhirnya pikirannya selalu negatif. Hati-hati, baik-baik. Iblis selalu berbicara kepada orang yang tidak tahu fakta. Hari ini saya mau sampaikan, kalau tidak tahu lebih baik jangan bicara. Yang setuju katakan. Kalau nggak tahu peristiwa nggak usah ngomong. Saya ngeri semua dipenggal-penggal diambil jadi utuh loh. Nggak gampang loh, dialog itu nggak gampang. Yuk kita lihat yang kedua, coba perhatikan. Ayat yang kedua, kita baca. 1, 2, 3, ya. Stop. Ayat yang kedua, 1, 2, 3, ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini. Boleh apa? Tahu nggak kesalahan kedua apa yang terjadi? Kenapa tuh perempuan jawabin perkataan setan? Itu masalahnya. Setan ngomong apa kita nggak usah tanggepin. Obrolan negatif nggak usah dibahas lagi. Setan itu sedang cari perhatian sama kita. Setan itu sedang bermanuver dengan model apapun. Makanya bicara tentang setan itu jangan diperluas. Karena setan semakin dibicarakan semakin GR. Setan makin dibicarakan semakin bermanifestasi. Dan berarti yang jadi masalah apa? Hawa ini setan ngomong ditanggepin sama dia. Pikiran negatif jangan dijawab dengan negatif. Orang boleh ngomong apapun. Setan boleh bicara ke pikiran kita, tapi cara pola pikir kita harus positif. Yang setuju katakan, suami baik-baik pulang dari kantor ke rumah terlambat. Setan masuk ke pikiran istrinya.
Lihat suamimu pasti punya simpenan. Dia nggak punya simpenan, tapi di pikiran kita menjudging bahwa dia punya simpenan. Artinya kita sedang bernubuat tentang apa yang akan terjadi buat diri dia. Hari ini stop membahas sesuatu yang tidak penting. Yang penting harus dibahas dengan jelas. Yang setuju katakan. Lihat nih, ini keluarga ini kan selalu masalah begitu. Contoh. Saya pulang pelayanan, kunci mobil saya selalu taruh di tempat kunci mobil. Yes, pagi hari istri saya antar anak-anak ke sekolah. Pakai mobil pastinya. Pulang dia taruh di situ. Saya bilang kamu harus pulang cepat, aku mau bawa ini pelayanan. Oke, taruh dia kunci. Dia lupa taruh kunci itu di tempat kunci mobil. Ma, ini kunci mana? Nggak tahu gua. Kan tadi lu yang pakai. Gua lupa. Nah, lupa nih. Bagaimana sih, Ma? Kita udah punya aturan main, setiap pakai mobil taruh kuncinya di situ. Kenapa lu nyesel nikah sama gua? Apa hubungannya? Nggak connect lu. Lu siapa suruh pilih dapat istri yang suka lupa? Nggak nyambung, Ma. Gua nyebahas kunci, bukan masalah pilih lu. Kenapa lu nyesel? Dapat istri yang suka lupa? Nggak nyesel juga sih. Gua ributin berantem nih sih. Kita tanggepin kayak begini pasti ribut punya nih. Saya mau beragi pelayanan nih. Wah nggak bisa. Ya gue gak tahu, gue lupa mau diapain kalau gue lupa. Makanya cari orang yang gak lupa, apa hubungannya? Daripada ribut saya telepon taksi dong. Saya pergi pakai taksi. Di tengah jalan ditelepon, Pak kuncinya ketemu. Ya terus kenapa urusannya gue pilih lu? Masalahnya kunci ngajak cerai, kan aneh tuh. Hilang dari topik yang dibahas masalah kecil-kecil. Masalah tuh. Suami istri ngobrol nih. Istrinya cerita begini. Pak, tetangga sebelah tuh barusan datang ke sini curhat loh. Masalahnya apa, Ma? Mertuanya itu cerewet banget. Jadi kesel tuh ribut tuh keluarga itu. Kenapa dia cerita? Gak tahu tiba-tiba dia datang ke sini. Suaminya ngomong apa? Iya sama kayak ibu lu. Gitu gak hubungannya. Kayak ibu lu persis kayak ibu lu. Bener banget kayak lu. Nah emang kenapa ibu gua? Wah lu kalau gak mau udah lu pergi. Dipikir istrinya dia usir. Lu jadi usir gua? Iya lu keluar sana. Apa hubungannya? Masalah tetangga dibawa ke sini. Itu masalah. Yang gak penting gak usah dibahas, yang penting harus dibahas. Yang setuju katakan. Lagi enak-enak anniversary makan bareng-bareng sama istri, santai. Ngomong lagi makan santai, tengah jalan dia nanya. Pak kalau gue meninggal kira-kira lu nikah lagi gak? Ngapain lu nanya begitu? Masa gue jawab, gue nikah lagi, enggak begitu. Selesai tuh pasti bubar tuh lilin-lilin mati semua padam. Daging yang tadinya empuk langsung keras tuh. Jangan cari masalah, udah enak-enak rumah tangga baik-baik, kita ngomong kayaknya udah lama nih gak ribut. Ribut loh. Ini ketawa, kayaknya bener banget ya gue banget. Ini gak penting gak usah dibahas dong. Hati-hati loh, perkataan kita doa kita loh. Perkataan kita doa kita. Gak bisa kita ngomongin. Saya tanya sama istri saya bilang gini. Pak, kalau kamu mati, aku tetap setia sama kamu. Saya bilang gini, Ma gak usah janji sama gue. Kalaupun lu nikah lagi, gue juga gak mungkin komplain kan. Masa gue dari surga, lu kenapa nikah lagi lu? Enggak begitu juga kan. Yang penting lu jaga anak-anak dengan baik aja. Kan gue udah pulang ke rumah Bapak di surga. Ketemu Petrus sama Yohanes, gue nikmati. Ngapain gue ribut? Terus dia bilang, tapi gue gak mau lu nikah lagi. Itu urusan lu. Tapi gue gak janji loh. Maka sering sekali dalam pemberkatan nikah tuh harus banyak kalimat yang direvisi. Saya berkati orang nikah, saya selalu mereka bebas untuk bicara. Ngomong dong, setia sehidup semati. Bener kan? Ngomong, bener gak setia sehidup semati? Lagi hidup setia, kalau mati mau ikut mati bareng. No fair. Banyak gak jujur yang ngomongnya. Berani terbuka, setia waktu hidup, waktu mati, aku tetap mempertahankan cintaku pada Tuhan. Top. Hari ini sampaikan kalimat tegas. Yang negatif gak usah dibahas, yang positif harus dibahas. Pikiran-pikiran negatif nggak usah disampaikan. Di dalam rumah hanya bicara tentang sesuatu yang positif. Masalahnya cuma satu. Kenapa iblis bicara dalam pikiran kita? Kita tanggapi terlalu berlebihan. Sering sekali kekhawatiran kita tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Tapi kekhawatiran kita melebihi dari kenyataan yang terjadi. Waspada loh, setan selalu membuat pikiran kita jadi kacau. Karena masalahnya apa? Kita fokus kepada masalah itu. Tapi ketika kita lihat Tuhan yang besar, maka masalah itu mengenciut. Karena kita lihat ujungnya pasti jalan keluar ada. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus.
Ayat 3 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Yang ngomong siapa ini? Ngomong sama siapa? Ular, oke. Kita baca yuk, 1, 2, 3, ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Nanti kamu, ada salah nggak di situ? Apa salahnya? Iya, Bapak kan udah dengar tadi pagi. Ada salahnya nggak? Salahnya cuma satu, Hawa ini menambahkan, jangan kamu makan atau apa? Mana ada kata raba? Yuk kita lihat yuk teks originalnya apa. Dan kemudian Hawa mengutip teks itu, ditambahkan apa dikurangi. Kita lihat yuk, Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. 1, 2, 3, ya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah apa? Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalimat yang ditambah apa kata lima? Raba, itu jadi masalah. Jangan ditambah firman Tuhan, jangan dikurang. Oke, saya mau fokus kita. Hyper grace. Apa itu hyper grace? Hyper grace itu benar di awal, di tengah dan di akhir salah besar. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jawabannya tepat. Orang yang sudah diselamatkan, kalimatnya baik. Maka Yesus disalibkan. Dosa orang di masa lampau. Dan hari ini sampai kekekalan dosanya pasti diampuni. Sampai di situ tepat. Yang menjadi salah apa? Yang menjadi salah begini. Keselamatan anugerah Tuhan. Yes, tepat. Tapi karena dosanya sudah diampuni. Yesus tersalib untuk hari esok. Dan sekarang dan sampai selamanya. Secara teologi masih benar. Tapi menjadi salah ketika dia bilang apa? Oleh karena itu, apapun engkau lakukan, dosa apapun engkau lakukan, engkau tetap diselamatkan. Itu pengajaran dia. Yang kedua, kalau Tuhan sudah mengampuni dosamu yang akan datang, jadi kalau besok buat dosa, enggak perlu minta ampun, karena Tuhan sudah mengampuni engkau. Itu yang menjadi salah. Artinya begini, kebenaran yang Alkitab adalah begini, keselamatan anugerah Tuhan, yes, tepat. Maka orang yang sudah diselamatkan ada Roh Kudus tinggal dalam hati dia. Dia tidak boleh bebas buat dosa. Dia tidak boleh lagi menikmati dosa di masa lampau. Tapi dia harus hidup dari hari demi hari lebih baik lagi. Kalaupun dia jatuh, langsung dia datang minta ampun pada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Dosamu jikalau engkau mengakui dosamu, dia adalah setia dan adil. Ketoklah pintu dibukakan, carilah engkau akan menemukan. Artinya, orang yang ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya tidak akan dapat lagi menikmati dosa. Tapi dia harus berpikir hari demi hari harus lebih baik. Tapi kalau dia bebas buat dosa, berbisnis dengan cara yang curang, tapi engkau juga masih merasakan nyaman dalam posisi, saya minta maaf, saudara belum diselamatkan Tuhan. Kalau engkau punya simpenan, engkau melakukan tindakan di luar dari yang sewajarnya, dan engkau sedang menikmati dosa itu, dan engkau bilang Tuhan sudah selamat, justru orang seperti ini belum diselamatkan Tuhan. Justru orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Ada amin? Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kita buat salah, dan kita menikmati kesalahan itu, minta maaf, saudara belum dipulihkan Tuhan. Dan saudara belum ada Roh Kudus dalam hati itu. Kalau pasangan suami istri punya kepahitan, sakit hati, saya mau sampaikan. Dan itu terluka sampai hari ini, saya minta maaf, belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Dalam rumah tangga punya masalah, tapi masalah tidak boleh menimbulkan sebuah kepahitan dan luka-luka batin. Karena gak mungkin kita tidur satu kamar, tapi punya kepahitan. Dan kita tutup itu kuat-kuat. Suami seperti brother, istri sebagai sister. Tidak ada getaran lagi. Maka perilaku yang non-verbal, yaitu hubungan yang layaknya suami istri tidak dilakukan. Something wrong dengan kamu. Tidak ada getaran lagi. Orang yang tidak ada rasa sedikit pun diubah dan rasa takut dengan Tuhan. Dia belum ada karya Roh Kudus dalam hatinya.
Apakah saya tidak punya masalah? Ada punya masalah. Kalau kita ngomong sama pasangan hidup kita, menyakiti hati dia, mana bisa kita bisa tidur satu ranjang sama dia. Sampai dari awal nikah sampai hari ini, dan saya yakin sampai selamanya, saya tidak mau ribut dengan istri saya yang mengakibatkan kita pisah kamar. Atau kita tidur satu ranjang, tapi kita tidak saling lihat satu sama lain. Dan saya tidak mau hidup dalam sebuah kemunafikan. Kalau dia salah, saya ngomong hari itu dan kita selesaikan. Karena kenapa? Roh Kudus tidak akan pernah berdiam dalam hati kita yang penuh dengan sebuah kepahitan dan kamuflase dan kemunafikan. Dan hari ini saya mau sampaikan, kalau kita orang dalam posisi seperti itu, saya minta maaf, belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, engkau tidak akan pernah merasakan nyaman dalam hidupmu. Tapi engkau akan terus diperbaharui dari hari demi hari. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hyper grace itu ingin melunakkan. Jadi pengikutnya itu biasanya orang yang punya kompromi dengan dosa. Lihat deh, pengikut-pengikutnya begitu, tanya sama dia. Pasti dia pelaku bisnisnya gak benar. Lu pencuri kan? Ya udah, yang penting gue udah diselamatkan, gak bisa dia begitu. Pasti lu punya simpenan kan? Nah, lu nikmati kan karena lu udah diselamatkan? Ya, gak bisa kita begitu. Saya dulu pakai narkoba, hidup saya berantakan. Nakal, panggil cewek, suruh striptease. Masa saya sudah bertobat harusnya begitu lagi? Gak bisa dong begitu. Kalau saya begitu lagi itu berarti saya belum bertobat dong. Hidup saya jadi berubah dong hari ini. Saya gak pakai narkoba lagi, ngeliat cewek kayak begitu tutup mata. Tapi gak begini ya, begini loh. Lihat tuh begitu. Loh semua ada tantangan tapi kita sadar diri loh. Rasa itu ada. Bapak ibu saya kasih tahu deh. Siapapun hamba Tuhan masih ada rasa dan nafsu. Percayalah. Maka saya kalau ketemu wanita pakai rok pendek dan kemudian dia duduk di depan dia kebuka, ngeri banget. Sepanjang khotbah kesana terus saya. Lihat ke sini, langsung balik langsung gitu. Saya mau kasih tahu, siapapun kita di tempat ini tidak ada yang kuat. Kita tidak kuat. Tapi yang membuat kita kuat sampai hari ini, Roh Kudus ada dalam hati kita. Siapa sih yang bisa kuat? Pak, Bu, siapa yang kuat? Nggak ada yang bisa kuat. Saya dan saudara kita bisa jatuh dalam dosa loh. Jangan bilang kita kuat. Kita keluar dari tempat ini, tantangan banyak, sekretaris lebih cantik dari pasangan kita. Orang di luar sana lebih cantik. Yes. Kita bisa melawan semua itu dan menyangkal semua itu, tidak mau melakukan. Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi hari ini saya mau sampaikan, jangan sekali-kali tipu suara hatimu yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau itu ada, lebih baik tinggalkan hari ini. Ingat baik-baik, satu kaki kiri ada di rumahmu, kaki kanan dicor pakai semen dan dipegang oleh seorang wanita lain atau laki-laki lain. Tarik nggak bisa. Kamu mau lepas nggak bisa, terlalu kuat di sini. Tapi di dalam domain ini hatimu digulat oleh Tuhan. Rasa bersalah ada. Rasa bersalah ini ada. Ingat waktu tarik kaki itu dari semen, pasti sobek semua, sakit. Nggak apa-apa. Waktu sakit itu beban itu lepas dan engkau dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau berlama di sini, apa yang terjadi? Hidup tidak tenang. Perasaan jadi makin kacau. Suasana hati makin luar biasa. Tapi kalau kakimu di sini dan kamu di sini dan kamu masih menikmati, belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, dia tidak akan pernah berlama-lama kakinya ada di semen itu. Dia tarik walaupun keras, sakit, tidak apa-apa. Tapi dia lihat ada beban yang lepas dan itulah sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu melayani saya, satu keluarga. Suaminya selingkuh sampai punya anak. Sampai istrinya, selingkuhannya hamil dan akhirnya digugurkan. Suaminya gugat cerai istrinya. Pengadilan datang, surat pengadilan datang. Istrinya pegang tuh surat pengadilan itu, suruh dia datang, dia bilang disobek di depan orang yang nganter, disobek sama dia. Datang lagi surat pengadilan itu, suaminya ada di situ. Terus dibilang apa? Ingat ya, hanya Tuhan yang bisa ceraikan saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa ceraikan saya. Walaupun suami saya seperti apapun, saya tidak mungkin ceraikan dia. Hebat loh. Suaminya dengar itu dia nangis loh. Dia peluk kaki istrinya, dia minta ampun, dia cerita, aku selingkuh, aku udah tahu semua itu. Tapi istrinya bilang apa? Kamu selingkuh, bukan kamu yang salah. Aku pun juga salah. Top. Waktu dia ngomong gitu, dia peluk suaminya, dia bilang ini, buat salah apa lagi? Ngaku jujur. Selingkuhanku hamil, tapi aku gugurkan. Kamu salah. Harusnya tidak perlu gugurkan. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat anak itu yang dahsyat. Tapi kamu sudah matahkan rencana Tuhan.
Dia nggak tahu bahwa istrinya begitu. Saya panggil mereka berdua. Saya bilang sama nih ibu kenapa bisa mengampuni dia? Saya tidak pernah berjanji sama suami saya di gereja untuk setia sama dia. Nggak pernah Pak Pendeta. Waktu saya diberkati gereja, saya tidak pernah berjanji sama suami saya. Saya berjanji sama Tuhan Pak. Kalau saya berjanji sama dia, saya tinggalkan dia dari kemarin-kemarin Pak. Tapi karena saya janji sama Tuhan, apapun juga saya tidak mau tinggalkan dia. Orang yang begitu adalah orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya. Apapun seberat hidup ini, tapi dia tetap bertahan dalam Tuhan. Tantangan boleh kuat, tapi dia tetap bertahan dalam Tuhan. Saya mau sampaikan, yang mampu kuatkan kita sampai hari ini, karya Roh Kudus dalam hidupmu. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yakin Tuhan kita terlalu baik buat saudara? Dia lakukan yang terbaik buat kita. Saudara, saya mau sampaikan ya, gak ada yang tahu Yesus mau datang. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tanda-tandanya sangat jelas. Dia bisa datang kapanpun. Setelah saya khotbah dia bisa datang. Malam dia bisa datang. Kapanpun dia bisa datang. Tapi saya punya iman. Kapanpun dia datang. Seluruh jemaat di tempat ini pasti diangkat oleh Tuhan. Ada amin? Semua masuk surga nih ya kelihatannya ya. Bawa emas sama berlian ya. Semua yakin masuk surga? Semua yakin Tuhan pilih saudara? Saudara yakin bahwa di dalam hatimu ada Roh Kudus? Saudara yakin Roh Kudus selalu ingatkan kita setiap saat? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, ayat yang keempat, yuk kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi ular itu berkata apa? Sekali-kali tidak akan apa? Hati-hati lo, setan lagi membujuk kita nih. Bahwa hidupmu tidak mungkin mati. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara hidup selamanya atau mungkin mati? Semua yakin mati? Mati? Saudara siap dipanggil Tuhan? Siap gak? Istri baik, suami baik, anak baik, mantu baik, cucu baik, bisnis lagi maju, biasanya susah dipanggil Tuhan. Nggak mau dia takut. Tapi kalau susah, kalau bisa Tuhan angkat. Sekarang kita rubah paradigmanya. Istri baik, suami baik, mantu baik, anak baik, cucu baik, usaha makin baik. Kita tidak pernah takut dengan apapun juga yang terjadi. Tapi hidupmu susah, engkau tidak tinggalkan Tuhan, tidak putus asa, engkau tetap kuat dalam Tuhan. Top. Lihat baik-baik. Ternyata konsep kita beda loh saudara. Sama orang di luar. Di dalam kekristenan tidak pernah mati. Di dalam kekristenan selalu ada hidup yang kekal. Yang setuju katakan. Ketika Yesus lewat dan ada seorang perempuan. Ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus bilang begini. Yesus, anakku baru saja meninggal di rumah. Tapi engkau datang saja taruh tanganmu meletakkan di atas kepala, di tangannya dia. Letakkan tanganmu aja begini Yesus. Aku yakin anakku hidup. Ini iman loh dari seorang kepala rumah ibadat. Yesus pergi sampai di rumah kepala ibadat itu. Dia datang semua orang pada menangis, ada menstruling dan luar biasa. Yesus lihat dia di situ dan Yesus berkata apa? Anak ini tidak mati, tapi anak ini sedang tidur. Semua orang tertawa. Ini orang udah mati. Tidak, dia sedang tidur. Saudara tahu, kekristenan konsepnya tidak pernah mati. Tapi kekristenan konsepnya kalau engkau dipanggil Tuhan bukan mati, tapi sedang tertidur. Engkau tidur nyenyak dan engkau akan dibangunkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia hidup sekali, dia mati 2 kali. Tapi orang yang ada di dalam Kristus, dia hidup 2 kali, dia mati sekali. Contohnya bagaimana? Tarik ke sini. Orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, dia hidup sebagai natur manusia. Ada time limitnya. Maka ketika dia mati, secara tubuh insani dia mati. Maka orang yang tidak percaya Yesus, rohnya mati untuk selamanya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, hidup secara manusia. Tapi dia akan mati secara tubuh insani. Ketika dia mati, maka rohnya hidup untuk selamanya. Yesus berkata, Paulus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, tapi dia tetap hidup. Saudara dan saya, kita mati hanya sementara, tapi kita hidup untuk selamanya. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya hari ini kapanpun kita dipanggil Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mempertahankan hidupnya.
Tapi hidup kita semua seperti uap yang sebentar saja lenyap. Maka ketika kita tahu sadar itu, maka hidup kita harus lebih berhikmat lagi. Yang setuju katakan. Ayat yang kelima. 1, 2, 3, ya. Tetapi Allah mengetahui. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan dan kamu akan menjadi seperti tahu tentang yang baik dan yang, sekali lagi kita akan baca di ayat yang kelima. 1, 2, 3, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Hamba Tuhan bukan Allah, hamba Tuhan alat Allah untuk melayani Tuhan. Saudara bukan Allah, tapi saudara adalah alat Tuhan untuk memberitahu orang di sekitar saudara. Yang setuju katakan. Kalau ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta doakan Pak, Bapak lihat sesuatu enggak? Enggak. Bapak rasa sesuatu? Rasa. Dan hari ini saya mau sampaikan, Tuhan itu terlalu baik buat kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat menilai orang lain, karena kita adalah ciptaan. Yang hanya bisa menilai kita adalah Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita yang besar. Yang setuju katakan. Lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya punya masalah dengan keluarga istri saya, sama istri saya punya masalah. Kita gak mungkin cerita sama orang lain dong masalah itu. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan itu pakai jemaat, pasangan suami istri datang ke kami. Jemaat itu datang ke kami, dia menceritakan masalahnya ke kami. Waktu dia cerita masalahnya kepada kami, hati saya dan istri saya itu langsung lihat connect kita berdua. Kenapa saya lihat? Karena waktu dia datang menceritakan masalah keluarganya, apa yang dia ceritakan sama persis dengan apa yang saya alami berdua dengan istri saya. Dia injek kaki saya, istri saya, kok sama sini. Tapi kan kita gak bisa ngomong sama orang itu. Sama lo masalahnya. Tapi Tuhan tuh tahu ya. Saya gak tahu bagaimana cara Tuhan. Berdoa gak ada jawaban, baca firman Tuhan gak diberikan pencerahan. Bagaimana menyelesaikan masalah ini lo. Oh istri saya 3 bulan pertama ngajak saya cerai kok. Ngajak saya cerai, gak jadi cerai. Kita berdua nih, ngadepin masalah. Sama-sama hamba Tuhan loh, yang sudah mengenal Tuhan loh. Dan bagaimana cara keluarnya, gak ada jalan keluar. Jemaat datang, dia cerita masalah keluarganya ke kita. Saya lihat istri saya, ini masalah seperti apa yang kita alami loh. Waktu dia cerita begitu, saya sedang ditaruh cermin di muka saya. Dan cermin itu mukanya langsung ke muka saya. Dan sepertinya saya sedang koreksi diri saya dengan kuat. Istri saya juga terkoreksi. Ketika suaminya cerita sambil menangis, dia berhenti, istrinya cerita. Waktu istrinya cerita seperti apa yang istri saya alami, suaminya cerita seperti apa yang saya alami. Tapi bedanya dia nangis, kita gak boleh nangis. Dia liatin, selesai. Tuhan kasih saya hikmat loh. Ketika Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan berikan jalan keluar buat dia. Ketika saya ngomong baru 2 kata, bapak itu bilang, amin Pak. Istrinya bilang amin. Dia gak tahu di hati saya juga amin. Amin. Gak pernah tahu loh. Tiba-tiba istri saya di bawah, tangannya taruh di paha saya. Saya pegang tangan dia, kuat loh. Sambil saya ngomong, saya tahan air mata. Mereka menangis sambil bilang amin. Tangan saya makin kuat pegang istri saya. Sepertinya Tuhan sedang menjawab doa dia dan doa saya. Dan ketika saya sampaikan beban itu dan ketika saya bicara tentang itu, saya berikan jalan keluar dan Tuhan berikan saya hikmat. Di saat bersamaan saya dikuatkan oleh Tuhan. Terakhir saya berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau baik, aku bangga bisa melayani Engkau. Hari ini Tuhan datangkan jemaat ini cerita sama saya. Dan kami bersyukur jemaat ini diberkati Tuhan. Aku pun juga diberkati Tuhan. Dia dipulihkan, aku pun juga dipulihkan. Saya bilang dalam nama Yesus amin. Tuh jemaat ngomong, emang Bapak sama masalahnya sama kita? Ya Tuhan, ketahuan deh. Tuhan itu baik ya. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia bertindak tanpa minta izin kita. Tapi kita bertindak, kita butuh izin dia. Ketika dia lakukan sampaikan firman Tuhan lurus dan tidak punya kepentingan. Dia bisa pakai berkati kita dari bandel apapun. Saya ingat baik-baik. Selagi kita masih dipakai Tuhan, cuma 1 kata. Straight, lurus saja. Jangan bergerak sedikit pun. Still firm. Engkau tidak akan pernah dicemari oleh apapun. Kalaupun salah, minta ampunlah sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa berdiri tegak hari ini, saya yakin karya Roh Kudus yang menguatkan kita.
Dan yakin dan percaya Tuhan punya segala cara untuk memberkati kita. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah habis ayat 6 yuk, pulang tidur yuk. Pada tidur di sini. Ayat 6 kita akan baca. 1, 2, dan 3. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Biasanya perempuan begini. Lihat sesuatu menarik ambil. Ya tapi begitulah. 6b kita baca, ini yang kuat. 1, 2, 3 ya. Lalu dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada siapa? Yang bersama-sama dengan dan suaminya pun apa? Sekarang saya mau tanya, di ayat pertama iblis ngomongnya sama Adam apa sama Hawa? Ada suaminya enggak? Ada apa tidak? Ini udah dengar pagi jangan jawab. Ada apa tidak? Ada suaminya? Di ayat pertama ada suaminya enggak? Enggak ada. Ya udah baca 6b lagi, 6b. 1, 2, 3 ya. Lalu ia mengambil apa? Dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada siapa? Yang bersama-sama dengan dan suaminya pun apa? Waktu iblis ngomong sama Hawa, ada nggak Adam di situ? Kenapa Adam nggak ngomong? Harusnya ngomong, jangan setan nih. Suaminya diamin, ditonton juga sama dia. Sampai terakhir Pak makan, yuk makan bareng yuk. Berjemaah jadinya. Makanya banyak tuh suami-suami masuk penjara gara-gara begitu. Istrinya minta apa nggak bisa tolak. Ya udah deh, ayam masuk penjara deh. Selesai. Ingat baik-baik nih, ingat baik-baik. Suami tidak punya wibawa dan integritas, habis keluarga itu. Ingat baik-baik. Walaupun suami kita pendidikannya tidak lebih tinggi dari istri kita, tetap engkau menghargai dia. Walaupun istri gajinya lebih besar daripada suami, tetap decision maker harus laki-laki. Tidak ada wanita yang dominan, keluarga diberkati. Yang ada laki-laki yang memiliki integritas dan wibawa, maka keluarga pasti diberkati Tuhan. Kita bilang apa? Laki-laki yang takut Tuhan, istri seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun. Engkau akan menikmati anak daripada anakmu. Belajar dari Ayub. Ketika dia dapat masalah, istrinya bilang begini, kutukilah ayahmu. Maka Ayub berkata apa? Kamu ngomong seperti perempuan gila. Kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk kamu gak mau terima. Saat itu apa yang terjadi? Ayub borok semua selesai. Hartanya habis, anaknya 10 orang meninggal semua. Tapi ketika di ayat 42 Ayub berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Setiap perkataanku yang negatif aku lepaskan dan aku mohon ampun. Karena engkau yang tahu hatiku yang paling dalam. Di akhir hidupnya, anaknya yang 10 itu yang meninggal, Tuhan gantikan yang baru. Maka anak perempuan yang 3 itu dikatakan di Alkitab, anak perempuan yang 3 itu menjadi anak yang paling cantik di seluruh daerah timur. Dan Ayub dikembalikan hartanya berkali-kali lipat. Maka di akhir hidupnya dia meninggal bukan karena penyakit. Dikatakan di firman Tuhan, Ayub bisa menikmati hidup di masa tua sampai menikmati anak di 4 generasi. Anak cucu sampai 4 generasi. Dan Ayub meninggal karena lanjut usia. Laki-laki yang memiliki wibawa dan integritas, saya mau sampaikan, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Dan saya yakin nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagi nama Tuhan, semua bangkit berdiri dalam sikap doa. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang. Semua dalam sikap doa. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan Tuhan di bekerja. situ tangan-Mu Tangan-Dia bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, jemaat Tuhan saja katakan. Begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Sama-sama katakan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Semua dalam sikap doa. Saya tidak akan pernah memaksa siapapun dalam ruangan ini. Tapi kalau Roh Kudus sudah berbicara, tidak ada satu orang pun yang dapat menahan dirinya. Karena ketika Roh Kudus berbicara, Dia menghancurkan tembok yang keras dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, pasangan hidup kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan engkau sebagai anak, orang tuamu tidak tahu apa yang kau lakukan. Begitu juga sebaliknya. Pendeta tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi sepanjang firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus begitu kuat bicara dalam hidupmu. Maka hari ini kita butuh selesaikan semua itu di hadapan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saudara adalah pribadi yang diselamatkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan sayang buat saudara dan saya. Saudara dan saya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat. Tidak ada yang lain. Tidak ada damaikah hari ini? Tidak ada sukacita. Karena kaki kita masih ada di dalam ikatan yang begitu luar biasa. Siang hari ini saya mau berdoa untuk setiap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saya gak suruh angkat tangan. Saya hanya butuh tangan yang jujur, taruh di dada saja. Saya mau berdoa. Jangan lihat kiri dan kanan.
engkau jujur dengan Tuhan. Taruh tanganmu di dada sambil engkau berdoa, Tuhan aku mau lepas semuanya. Aku dipulihkan oleh Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan, luka batin. Lepaskan semua itu. Tuhan jangkau mereka, Tuhan jangkau mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Merdekakan mereka Tuhan. Lepaskan dari ikatan itu. Kuatkan dan teguhkan mereka. Sehingga keluar dari tempat ini mereka menatap Tuhan dengan jelas. Mereka melihat karya Tuhan yang ajaib. Dan keluarga mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau terus dipulihkan Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah semua yang datang dengan suami dan istri bergandengan tangan dan katakan, urapilah. Engkau datang dengan pasanganmu, engkau pegang tangan dia erat. Angkat pujian ini dengan kesembuhan hati, keluargamu dipulihkan. Pasangan hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anakmu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Kami rindu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu Dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di Sekali lagi tempat. katakan, kami rindu Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berikan sorak-sorak dan katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami yakin dan percaya. Dari pagi hingga siang hari ini Tuhan melawat umat Tuhan. Amin. Dan kami yakin semua yang ada di tempat ini telah diselamatkan Tuhan. Amin. Kami tidak akan takut dan gentar. Ya. Kami keluar, kami salah. Kami minta Tuhan pulihkan kami. Amin. Kami mohon padamu Tuhan, protek hidup kami sedemikian rupa. Supaya setiap hari kami semakin mencintai Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan pada siang hari ini. Kami yakin malam hari umat Tuhan juga dilawat. Amin.
semua yang ada di tempat ini terus dijaga dan dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan Amin.